Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal sabah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan tatap virtual kita untuk materi pelajaran bahasa Arab. Yang hari ini saya akan masuk di materi baru karena kemarin kalian sudah praktek dan sudah mengumpulkan video pengenalan tentang keluarga kalian masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan memasuki pada materi tarokib atau pola kalimat. Ini mungkin hal baru buat yang belum pernah belajar Arab, belum pernah belajar bahasa Arab, atau mungkin pendalaman bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab. Nah, disebut tarokib itu karena kita akan berbicara tentang pola-pola. Nah, tarokib itu seperti ini tulisannya, at-tarokib. Artinya adalah pola kalimat atau bentuknya. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu ada bentuk atau pola kalimat yang terdiri dari, saya bagi dua, yang terdiri dari isim. Atau kita sebut namanya dulu ya. Nanti enak. Saya ulangi lagi. Tarakib. Nah, ini artinya adalah pola dalam bahasa Arab. Oke, ini materinya. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab itu sendiri, kalimat itu sendiri disebut dengan jumlah. Jumlatun. Ini artinya kalimat. Nah, dalam bahasa Arab ada dua jenis kalimat. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Yang kedua adalah disebut jumlah fi'liyah. Nah, otomatis ini merujuk pada kembali pada satu kata yang penting, yaitu ini dari kata-kata ismun. Dan di sini adalah fi'l. Kalau ismun itu sendiri artinya adalah kata benda. Kalau fi'lun ini adalah kata kerja. Nah, maka secara mendasar di sini sudah terlihat bedanya, bahwa kalimat itu terbagi bentuknya atas dua. Yang pertama disebut jumlah ismiyah, yang kedua disebut jumlah fi'liyah. Ismiyah dari kata-kata ismun artinya kata benda, fi'liyah dari kata-kata fi'lun artinya kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab kata benda itu macam-macam maknanya. Bisa nama orang, bisa nama hewan, nama tumbuhan, benda mati, apapun ya. Apapun itu adalah kata benda. Selain di luar itu, kata kerja atau kata kerja adalah sebuah kata yang merepresentasikan tentang aktivitas tertentu. Nah, saya berikan tampilannya untuk menjelaskan ini. Saya bukakan definisi. Nah, ini. Oh, bukan. Oh, ini.
Nah, ini. Kita mulai dulu dari jumlah ismiyah ya, anak. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, jumlah ismiyah itu apa? Nah, jumlah ismiyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua kelompok isim. Nah, kata benda. Jadi ada isim atau kata benda itu ada dua kelompoknya. Yang pertama disebut mubtada nih. Jadi ada istilah lagi nih namanya mubtada. Yang kedua disebut khobar. Nah, ini. Nah, jumlah ismiyah termasuk jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu adalah kalimat yang maknanya dapat kita pahami. Artinya kalimat yang sempurna. Contoh saja, asyari'u muzdahimun. Syari' ini artinya jalan, ya. Muzdahimun artinya ramai. Kalimat jalan itu ramai itu sudah menjadi sebuah kalimat yang sempurna karena sudah mendatangkan makna, yang sempurna dan kita bisa pahami. Ada al-faslu jamilun, kelas itu bagus. Al-faslu kelas, jamilun bagus. Kalimat sederhana ini juga sudah mencerminkan sebuah kalimat yang sempurna. Nah, begitu ya. Ini definisi dari jumlah ismiyah. Saya kembalikan ke papan dulu. Jadi jumlah ismiyah itu adalah apabila ada dua ya unsur di sini. Yang pertama disebut diawali dengan mubtada. Yang kedua adalah khobar. Khobar ya. Tadi mubtada tadi itu yang ada di penjelasan tadi ya. Mubtada dan ini khobar. Nah, begini. Nah, ini jumlah ismiyah. Ada komponennya, yang pertama adalah ada yang disebut mubtada, ada yang disebut khobar. Sekarang kita cari, lihat apa sih mubtada itu, apa sih khobar itu, begitu ya. Nah, kita cari yang mubtada dulu. Nah, ini bisa terlihat? Ya, bisa, Pak. Nah, ini mubtada. Kita lanjutkan ya. Mubtada itu apa? Mubtada itu adalah setiap isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat. Jadi mubtada ini ada kaidah bahasa Arabnya, Nana. Bahasa Arabnya itu ini. Al-mubtada'u ismun marfu'un fi awwali, awal al-jumlah. Mubtada itu ya al-mubtada'u, mubtada itu ismun marfu'un, isim yang marfu. Marfu itu dia harokatnya pakai dhammah. Disebut marfu itu dia harokatnya pakai dhammah. Nah, ismun marfu'un fi awali jumlah. Jadi mubtada itu adalah isim marfu. Marfu itu dengan dhammah harokatnya. Fi awali jumlah, di awal kalimat. Maksudnya setiap isim atau kata benda bahasa Arab yang berada di awal kalimat adalah mubtada. Contoh tadi. Nah, jadi al-kitabu jamil. Nah, ini disebut dengan ismul marfu. Marfu ini domah ini. Nah, ini kan kalau dijelaskan kan pakai harokat ini. Al-kitabu jamil. Buku itu bagus. Ini kelas 10 ini. Ya, sudah pernah saya terangkan kelas 10. Ada lagi al-faslu nadhifun. Ya, al-faslu nadhif. Ini namanya mubtada di depan. Ini mubtada. Kenapa kok disebut mubtada? Karena berada di awal kalimat.
sebuah kata bahasa Arab yang berada di awal kalimat, ya, dan dia bukan kata kerja, maka dia adalah mubtada. Berarti kalimat ini sudah pasti dinamakan jumlah ismiyah. Saya tulis Indonesianya saja. Kalau Arabnya seperti tadi. Ini disebut mubtada. Oke, saya tulis lagi. Nah, ini tebak mana mubtada dari dua kalimat di atas. Nah, ini. Sekarang marfu ya. Marfu itu apa? Marfu itu adalah tanda rofa atau berharokat dhammah. Nah, ini. Nah, ini berharokat dhammah semuanya ini. Kitabu, yang ini al-faslu. Nah, ini definisi singkat, ya, sederhana dari mubtada. Di samping ada mubtada, jumlah ismiyah itu juga ada khobar. Kita lihat. Nah, ini khobar anak-anak. Khobar itu apa? Khobar itu adalah kata benda marfu yang terletak setelah mubtada. Di garis bawahi. Setelah mubtada. Nah, ini. Dan bersama dengan mubtada membentuk jumlah mufidah. Dan bersama dengan mubtada tadi membersamai mubtada membentuk kalimat yang sempurna. Dengan kata lain, mubtada dan khobar itu adalah sebagai sebuah pasangan. Kalau mubtada itu yang mengawali, maka khobar fungsinya adalah memberi kabar atau penjelas dari mubtada. Contoh, al-baitu jamilun. Nah, mana mubtada'nya? Al-baitu dia menjadi mubtada karena dia ada di awal kalimat. Lalu jamilun dia menjadi khobar karena dia mengikuti mubtada yang ada di awal tadi dan dia tipenya sebagai penjelas atau pemberi kabar. Apa artinya jamil? Jamil artinya bagus atau indah. Andai kata tidak ada khobar, maka kalimat ini tidak bisa dikatakan jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Kenapa? Karena sebuah kata rumah saja itu tidak mencerminkan arti yang utuh dalam sebuah kalimat yang sempurna. Begitu. Rumah itu bagus, rumah itu kotor, rumah itu besar. Nah, itu sudah menjadi kalimat yang sempurna. Begitu anak-anak. Jadi kita di sini belajar tentang kaidah bahasa, pola-pola kalimat. Nah, saya ambil lembar baru ya. Saya ambil lembar baru. Jadi contoh dari jumlah ismiyah, contohnya saja misalkan Pak Rifki punya kata tolibun. Artinya siswa. Lalu ada lagi kata yang lain, mahirun. Ini kata sifat artinya pandai. Nah, ketika ada dua kata ini yang sama-sama isim, ya, yang satu spesifiknya adalah benda orang atau profesi, yang satu spesifikasinya adalah sifat, ya. Ketika kita ingin menjadikan sebuah kalimat, maka gampang saja ditambahkan alif lam, at-thalibu mahirun. Nah, kalimat ini anak-anak, ini sudah menjadi sebuah jumlatun mufidatun. Atau menjadi kalimat yang sempurna. Gitu. Ini artinya kalimat sempurna yang memberikan faidah, yang memberikan manfaat arti. At-thalib dia menjadi mubtada, mahir menjadi khobar. Sampai sini bisa dipahami? Ini awalan atau menjadi kata yang di awal, ini adalah penjelas. Nah, ini disebut jumlah ismiyah. Kenapa kok disebut jumlah ismiyah? Karena kalimatnya, jumlah itu kan kalimat ya, ismiyah. Karena kalimatnya terdiri dari kata benda. Nah, ini kata benda, bukan kata kerja. Nah, begitu anak-anak. Nah, jadi jumlah ismiyah itu adalah apabila ada dua komponen yaitu mubtada
Ya. Mubtada dengan khobar merangkai menjadi satu kalimat dalam satu tatanan kalimat yang membentuk sebuah arti yang sempurna, yaitu siswa itu pandai. Oke, ini disebut jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Bisa memberikan pemahaman bagi orang yang mendengarkan apabila ini diucapkan, atau pemahaman apabila ini dituliskan. Gitu. Ya, ini tentang jumlah ismiyah. Oke, baru satu ini. Karena tadi Pak Rifki menjelaskan dua. Nah ini. Sekarang kita masuk di jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah fi'liyah itu adalah, saya tampilkan dulu ya. Nah ini. Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat dalam bahasa Arab yang terdiri dari fi'il. Fi'il. Nih. Fi'il, kata kerja, fa'il, pelaku. Saya garis bawahi. Oke. Terdiri dari fi'il, dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, ya, terdiri dari satu ini dan dua ini. Dan pelaku atau orangnya. Nah, ini yang jadi titik pentingnya adalah kata kerjanya. Jumlah fi'liyah sudah bisa dikatakan sebagai jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna karena sudah menjelaskan maksud kalimat dengan penjelasan yang dapat dipahami. Nah, satu hal lagi, jumlah fi'liyah selalu, nah ini, diawali dengan fi'il. Kalau tadi jumlah ismiyah selalu diawali dengan isim. Tapi yang namanya fi'liyah dari kata-kata fi'il, maka selalu diawali dengan fi'il. Nah, di awal kalimatnya. Begitu. Ya, oke. Contoh biar kalian lebih paham. Saya berikan contohnya. Nih, contoh mudahnya. Ada dua unsur. Yang pertama ini adalah jumlah, bukan jumlah. Yang pertama ini adalah nih, fi'il, fi'lun, ya, fi'il tadi itu atau kata kerja. Lalu Muhammadun, ini adalah bahasa Arabnya fa'ilun, fa'ilun. Artinya pelaku. Nah, ada kata atau kalimat zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Nah, di sini Muhammad diartikan dulu karena dia pelakunya, kalau diartikan ke Indonesia ya. Muhammad nama orang, ini adalah isim. Muhammad ini isim loh ya. Isim itu kata benda karena dia nama orang. Nah, ini. Tapi yang menjadi ciri-ciri yang utama tadi adalah ada fi'il yang ada di awal kalimat. Dhahaba ini artinya pergi. Nah, maka ini kalimat seperti ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Kenapa kok jumlah fi'liyah? Karena ada fi'il yang ada di awal kalimat. Nih di awal nih komponennya, komponen 1, komponen 2. Satu ini fi'il, yang kedua ini fa'il dan dia termasuk isim. Tidak masalah. Walaupun fa'ilnya ini isim, memang fa'il itu kebanyakan isim karena pelaku. Bisa nama orang, bisa kata benda, atau yang lain sebagainya. Ya, itu contoh yang simpel. Ya. Di bawah ini juga ada contoh untuk yang cewek, karena ini Muhammad ini cowok, mudzakkar. Kalau ini cewek, ini menggunakan dua juga. Yang ini adalah salat, itu adalah pertama adalah fi'il. Ya. Ummi itu subjeknya, yaitu fa'il. Nah, sama, ada dua unsur. Oke, sampai sini saya bukakan di whiteboard-nya. Oke. Jadi, fi'il ini kita kenal lagi ada dua unsur sekarang. Fi'il ini adalah kata kerja. Ya,
Di dalamnya harus ada dua unsur. Yang pertama adalah fi'il. Ini jangan disalahpahami ya. Ini asalnya dari kata-kata ismun. Ini juga asalnya dari kata-kata fi'lun. Memang kebetulan artinya sama. Unsurnya adalah pertama adalah fi'lun, yang kedua adalah fa'ilun. Kalau fi'lun itu artinya kata kerja, kalau yang kedua ini artinya adalah pelaku atau subjek. Gitu. Nah, sekarang contohnya. Contohnya coba. Oke. Sekarang saya buat lembar baru. Contohnya dakhala Tadi apa? Dahaba ya. Dahaba dengan Ahmad, misalkan nama orang yang lain. Oke. Dahaba ini adalah fi'il, artinya pergi. Ahmad ini adalah pelaku, nama orang. Ahmad. Nah, dijadikan menjadi kalimat, maka dia menjadi Dahaba Ahmad. Dahaba ini pergi. Dahaba ini fi'il. Ahmad ini fa'il atau pelaku. Dua unsur ini, unsur pertama dan unsur kedua ini jadi satu, maka dia disebut jumlah fi'liyah. Kenapa kok disebut jumlah fi'liyah? Karena dia terdiri dari fi'il menjadi awalan dan ada fa'il menjadi informasi yang melakukan, siapa yang melakukan. Maka ini bisa diartikan menjadi kalimat yang sempurna karena artinya sudah jelas, yaitu Ahmad pergi. Baik. Secara makna perkata saya akan tampilkan. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Saya pelan-pelan. Fi'il, mana fi'il? Ini fa'il. Sekarang saya jelaskan fi'il. Oh, ini fa'il. Fi'il mana? Oh, ya. Jadi kalau fi'il tadi seperti itu ya. Nah, ini. Sekarang fi'il. Fi'il itu apa sih? Fi'il itu adalah kata kerja fi'lun. Orang Indonesia akrab dengan kata fi'il. Aslinya adalah fi'lun. Ya. Bacanya orang Indonesia akrab dengan fi'il. Jadi contoh-contohnya ini. Belajar, sholat, tidur, mencuci, menulis, dan lain sebagainya. Nah, itu fi'il ya. Jadi kata kerja. Kata kerja. Lalu fa'il. Fa'il itu apa? Fa'il itu adalah kata benda yang terletak di belakang fi'il, yaitu menunjukkan yang melakukan pekerjaan. Seperti ini. Baka al-waladu. Baka al-waladu. Ya. Baka al-waladu. Anak laki-laki menangis. Menangis ini sebagai ini fi'il. Al-waladu sebagai fa'il atau pelaku. Al-lama ini menjadi fi'il. Al-ustadu pelaku. Begitu seterusnya. Nah, jadi pelakunya ini nih. Nih, gitu. Kucing, guru, anak laki-laki, nama orang, nah itu pelaku. Ya. Jadi sangat mudah ya. Oke. Baik. Untuk mudahnya mungkin sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Nah, saya ingin kalian dalam tugasnya adalah
buatkan saya resume ya. Yang pasti kalian resume kalimat-kalimat yang saya ucapkan tadi itu, pemahaman-pemahaman yang saya terangkan tadi, kalian resume di dalam buku tulis kalian, lalu kalian buatkan tiga Arab ya, sorry. Buatkan saya 3 kalimat dari jumlah ismiyah dan 3 kalimat jumlah fi'liyah. Buat tiga. Nah, saya ingatkan lagi, ini harus ada unsur mubtada dan khobarnya. Dan ini khobar. Kalau ini harus ada unsur fi'il dan fa'ilnya. Gimana pengerjaannya? Pengerjaannya seperti ini. Buatlah tabel. Contoh ya, misalkan ini saya mengharap jumlah fi'liyah, ismiyah dulu. Buat tabel kotak seperti ini. Misalkan saya buat al-masjidu kabirun. Titiknya 2. Nah, artinya kan masjid itu besar, ya kan? Artinya ditulis di bawahnya. Lalu di sini diberikan menjadi apa? Al-masjid itu menjadi mubtada, kabirun menjadi khobar. Nah, ini jumlah ismiyah yang pertama. Buat yang kedua apa? Buat yang ketiga apa? Mengerjakannya seperti ini. Begitupun juga yang fi'liyah. Yang fi'liyah berarti buat tabel serupa. Nah, maaf, saya catatannya agak rapi ya. Nah, ini misalkan contoh. Ta'allama Danu, misalkan contoh. Ta'allama Danu. Ta'allama ini artinya belajar. Danu nama orang. Berarti Danu belajar. Ta'allama Danu. Kalau secara spesifikasinya ini sebenarnya adalah fi'il madi. Ini artinya telah sebenarnya ya. Tapi kamu terus gini dulu nggak apa-apa karena saya belum menerangkan itu. Ta'allama Danu. Oke. Ta'allama ini dia menjadi fi'il dan Danu menjadi fa'il. Nah, ini untuk jumlah fi'liyah. Buat seperti ini. 1, 2, 3. Oke. Ya, tugasnya itu silahkan untuk praktek structure atau tarokib atau tarkib, pola kalimat. Jadi kalian mengetahui kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab dari ini. Nah, ini jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke. Ya, jadi kita telah belajar at-tarakib, yaitu pola kalimat dalam bahasa Arab, yang mana kalimat itu sendiri terbagi adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Unsurnya itu tadi. Ya, ya saya kira itu dulu. Ya sudah pas saya menerangkan waktunya. Jadi bila ada pertanyaan, silakan kalian bisa ditanyakan di grup. Dan bila ingin memutar kembali penjelasan ini sudah saya rekam dan kalian bisa memutar kembali untuk kesekian kalinya agar kalian lebih memahami. Terima kasih atas segala perhatian untuk Danu, Mentari, Dea, Raisya, dan Violet. Saya tunggu bukti pemahaman Anda dengan karya tulis Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.